Selamat siang semuanya, selamat siang kepada Ibu Arini selaku dosen pengajar Sistem Pengendalian Manajemen dan juga teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai memahami strategi, di mana yang beranggotakan saya sendiri Leni Krisna, Elia Dinati, Susi Ayuni, Kristina, Adi Hermanto, Clarissa, Hardion, Rona Meli, dan Enda Hasti. Baiklah, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai memahami strategi. Sistem pengendalian manajemen merupakan alat untuk mengimplementasikan strategi. Tiap organisasi memiliki strategi yang berbeda-beda, dan pengendalian harus disesuaikan dengan syarat strategi spesifik. Strategi adalah rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Tujuan perusahaan ditentukan oleh pemimpin manajemen puncak perusahaan yang bersangkutan, dengan mempertimbangkan nasihat yang diberikan oleh para manajer senior lainnya, dan biasanya kemudian diratifikasi oleh dewan direksi. Pada banyak perusahaan, tujuan-tujuan perusahaan biasanya dirancang oleh para pendirinya serta berlaku untuk generasi-generasi selanjutnya. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Kristina. Saya akan melanjutkan dari pembahasan Leni Krisna, yaitu profitabilitas. Dalam bisnis, kapasitas untuk menghasilkan laba biasanya merupakan tujuan yang paling penting. Profitabilitas dinyatakan dalam arti dan konsep yang paling luas melalui persamaan yang merupakan hasil dari dua rasio. Adapun persamaannya yaitu pendapatan dikurang beban per pendapatan dikali pendapatan per investasi sama dengan ROI. Baiklah, di sini ada contohnya yang kami bahas. Yang diketahui pendapatan sama dengan 10.000 US dollar, beban 9.500 US dollar, dan investasi 4.000 US dollar. Baiklah, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu pendapatan dikurang beban per pendapatan dikali pendapatan per investasi sama dengan ROI. 10.000 US dollar dikurang 9.500 per 10.000 US dollar dikali 10.000 per 4.000 US dollar sama dengan 12,5%. Rasio yang pertama dalam perhitungan ini disebut persentase margin laba atau profit margin percentage, yaitu 10.000 dikurang 9.500 US dollar dibagi 10.000 US dollar sama dengan 5%. Rasio kedua merupakan perputaran investasi atau investment turnover ITO, yaitu 10.000 bagi 4.000 US dollar sama dengan 2,5. Produk dari dua rasio ini adalah pengembalian atas investasi atau return of investment atau ROI. 5% dikali 2,5 kali sama dengan 12,5%. Profitabilitas mengacu pada laba dalam jangka panjang, bukan laba kuartal atau tahun berjalan. Baiklah, sekian dari pembahasan saya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan. Memaksimalkan nilai pemegang saham. Yakini bahwa mencapai tingkat laba yang memuaskan adalah cara yang lebih baik dalam menetapkan tujuan perusahaan. Ada dua alasan untuk itu. Yang pertama, memaksimalkan mengisyaratkan bahwa selalu ada cara untuk mendapatkan jumlah maksimum yang dapat dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Lalu yang kedua, meskipun upaya mengoptimalkan nilai pemegang saham mungkin menjadi tujuan utama, namun ini bukan berarti merupakan satu-satunya tujuan bagi banyak perusahaan. Lalu yang kedua yaitu resiko. Resiko adalah upaya sebuah organisasi perusahaan untuk meningkatkan probabilitas yang sangat dipengaruhi oleh kemauan pihak manajemen untuk mengambil resiko. Baiklah, saya Clarissa akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Elia, yaitu pendekatan banyak stakeholder. Sebuah perusahaan bertanggung jawab kepada banyak stakeholder. Idealnya, sistem pengendalian manajemennya harus mengidentifikasi tujuan-tujuan dari setiap kelompok ini dan mengembangkan sistem penilaian. Untuk menilai kinerja mereka, strategi dapat ditemukan pada dua tingkat, yaitu tingkat strategi pertama yaitu strategi untuk organisasi untuk keseluruhan, yang kedua strategi untuk bisnis dalam organisasi. Selanjutnya adalah perusahaan-perusahaan dengan industri tunggal. Pada suatu ekstrim, perusahaan mungkin memiliki komitmen total pada satu industri. Perusahaan yang menggunakan strategi industri tunggal meliputi mayoritas peralatan rumah tangga besar, Purdue Frames, Unggah, dan Norcom, Baja. Perusahaan industri tunggal menggunakan kompetisi inti untuk mencapai pertumbuhan dalam industri tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baiklah, saya Endah Hasti akan melanjutkannya. Perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan. Di sini hal tersebut mengacu pada sinergi operasi lintas bisnis yang didasarkan pada kompetensi inti dan pada pembagian sumber daya yang umum. Contoh, markas besar Textron berfungsi seperti perusahaan induk atau holding company yang memberikan pinjaman uang kepada unit bisnis yang diperkirakan akan menghasilkan pengembalian keuangan yang tinggi. Perusahaan-perusahaan seperti ini disebut sebagai perusahaan dengan diversifikasi tidak berhubungan atau konglomerasi. Konglomerasi tumbuh khususnya melalui akuisisi. Contoh lain dari diversifikasi tidak berhubungan adalah Litton dan LTV. Perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan. Kelompok lain terdiri dari perusahaan yang beroperasi dalam sejumlah industri dan bisnisnya saling berhubungan satu sama lain melalui sinergi operasi. Sinergi operasi terdiri dari dua jenis hubungan lintas unit bisnis. Pertama, kemampuan untuk membagi sumber daya umum. Yang kedua, kemampuan untuk membagi kemampuan kompetensi inti umum. Salah satu cara perusahaan diversifikasi yang berhubungan menciptakan sinergi operasi adalah dengan membuat dua atau lebih unit bisnis menggunakan sumber daya yang sama seperti kekuatan penjualan, fasilitas manufaktur, dan fungsi pembekalan. Kompetensi inti dan diversifikasi korporat. Penelitian telah menunjukkan bahwa secara rata-rata perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan mencapai kinerja tertinggi. Perusahaan dengan industri tunggal mencapai kinerja terbaik kedua, dan perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan tidak mencapai kinerja baik dalam jangka waktu panjang. Perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan di lain pihak tidak memiliki sinergi operasi. Walaupun demikian, beberapa perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan, misalnya General Electric, memiliki profitabilitas tinggi. Implikasi dari desain sistem pengendalian. Strategi korporat adalah salah satu rangkaian dengan strategi industri tunggal di satu ujung spektrum dan diversifikasi yang tidak berhubungan di ujung lain. Diversifikasi yang berhubungan ada di tengah spektrum. Syarat perencanaan dan pengendalian perusahaan yang menggunakan strategi diversifikasi tingkat korporat, yakni tingkat dan jenis diversifikasi begitu berbeda. Oleh karena itu, masalah kunci bagi desainer sistem pengendalian adalah bagaimana struktur dan bentuk pengendalian akan berbeda antara Nucor, perusahaan dengan industri tunggal, Procter & Gamble, perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan, atau Textron, perusahaan dengan diversifikasi yang tidak berhubungan. Misi unit bisnis. Untuk mengembangkan misi yang paling tepat bagi berbagai unit bisnis, namun model-model tersebut mempunyai perangkat misi sama untuk dipilih. Yang pertama, bangun atau build. Itu bertujuan menambah pangsa pasar, bahkan dengan mengorbankan laba, jangka pendek, dan arus kas. Contoh, bioteknologi merek Peranti Elektronik Black & Decker. Yang kedua, pertahankan atau hold. Strategis ini diarahkan pada perlindungan pangsa pasar unit bisnis dan posisi persaingan. Contoh, komputer mainframe atau IBM. Kemudian yang ketiga ada panen, harvest. Misi ini bertujuan memaksimalkan laba jangka pendek dan arus kas, bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Contoh, produk tembakau American Brands. Divestasi atau divest. Misi ini menunjukkan suatu keputusan untuk mundur dari bisnis melalui proses likuidasi perlahan-lahan atau penjualan segera. Selanjutnya, keunggulan kompetitif. Setiap unit bisnis harus mengembangkan keunggulan kompetitifnya untuk dapat melaksanakan misinya. Penelitian mengungkapkan peran penting yang dimainkan oleh kondisi industri dalam kinerja perusahaan individu. Studi menunjukkan bahwa rata-rata profitabilitas industri sejauh ini merupakan prediktor paling signifikan dari kinerja perusahaan. Menurut Porter, struktur industri harus dianalisis terkait dengan kekuatan kolektif dari 5 kekuatan persaingan. Yang pertama,
intensitas persaingan di antara para pesaing yang ada, yang kedua daya tawar pelanggan, yang ketiga daya tawar pemasok, yang keempat ancaman dari barang substitusi, yang kelima ancaman pendatang baru yang masuk industri, atau this is an item from your list. Setelah di sini saya akan menjelaskan ada 3 observasi yang berhubungan dengan analisis industri. Yang pertama, semakin kuat kekuatan tersebut, semakin rendah kemungkinan profitabilitas dari industri itu. Yang kedua, bergantung pada kekuatan relatif dari 5 kekuatan itu. Masalah strategis kunci yang dihadapi oleh unit bisnis tersebut akan berbeda dari suatu industri ke industri yang lain. Yang ketiga, memahami hakikat setiap kekuatan membantu perusahaan untuk merumuskan strategi yang efektif. Keunggulan bersaing generik. Analisis 5 kekuatan merupakan titik awal untuk mengembangkan keunggulan persaingan karena ini membantu mengidentifikasi kesempatan dan ancaman dalam lingkungan eksternal. Rantai nilai adalah sekelompok kegiatan lengkap yang terlibat dalam suatu produk, mulai dari ekstraksi bahan baku dan berakhir dengan dukungan pasca pengiriman bagi pelanggan. Analisis rantai nilai berusaha untuk menentukan di bagian mana dari operasi perusahaan dari desain sampai distribusi nilai pelanggan dapat ditambah atau dikurangi.